Tapi anehnya Mas, saya itu sudah merasa pola makannya sudah baik, ya. Pola hidupnya juga sudah baik. Bahkan pola pikir pun saya merasa saya nggak stres gitu ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Ya, kembali lagi di channel SMID Solution bersama dengan saya Alvin Arianto, founder dari SMID Solution. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu member SMID Solution kemarin yang ditanyakan secara pribadi di Telegram channel ya. Jadi ada yang bertanya, Mas, saya sudah periksa, saya sudah cek ke dokter ya, dan ya memang saya ada gejala GERD gitu ya. Tapi saya juga nggak perlu harus endoskopi juga, tapi sudah kelihatan kalau saya punya gejala GERD sesuai dengan yang disampaikan dokter. Tapi anehnya Mas, saya itu sudah merasa pola makannya sudah baik ya, pola hidupnya juga sudah baik, bahkan pola pikir pun saya merasa saya nggak stres gitu ya. Tapi kenapa kok gejala GERD-nya kambuh dan kambuh terus? Nah, itu berarti ada satu hal yang mungkin harus segera dicari tahu nih oleh Anda gitu ya, yang mengalami hal seperti itu. Salah satu hal yang paling penting adalah kalau merasa pola hidup oke, pola makan oke, pola pikir oke, mungkin masih ada hal yang belum oke, tapi Anda sendiri tidak mengetahuinya. Kok bisa? Karena itu sudah jadi kebiasaan, itu sudah jadi sesuatu yang menurut Anda itu baik-baik saja, nggak masalah. Contoh nih ya, Anda merasa ketika ada masalah, Anda tidak memikirkan masalah tersebut, Anda fine-fine saja, kemudian tidak terlalu berat, tidak terlalu membebani. Tapi jangan salah, ketika dalam kondisi Anda merenung, Anda diam, Anda mungkin membatin atau berbicara dengan diri Anda sendiri terkait dengan self-talk Anda tersebut, ya. Bergumam gitu ya terkait dengan aduh tadi kok di kerjaan seperti ini, aduh kok tadi si A kayak gini ke aku, aduh kok tadi masalahnya seperti ini gitu ya. Meskipun secara sadar Anda tidak membicarakan hal tersebut, tidak mengungkapkan hal tersebut, tapi itu Anda batin di dalam diri Anda. Nah, lanjutan dari beberapa video kita ya teman-teman, bahwa sudah kita sampaikan kalau pikiran kita itu terkoneksi langsung dengan apa yang ada di pencernaan kita, terutama ada yang apa yang ada di lambung kita. Otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita ini dikontrol oleh pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita tegang, ketika pikiran kita stres gitu ya, berat, maka dia akan melempar frekuensi ke seluruh otot yang ada di tubuh kita. Nah, frekuensi tegang itu akan ditangkap juga oleh otot-otot yang ada di dinding lambung kita maupun yang ada di katup esofagus kita. Maka jangan salah, meskipun Anda merasa baik-baik saja, meskipun Anda merasa pola makan, pola hidup it's okay, sudah baik, tapi sebenarnya belum sepenuhnya baik ya. Karena pola makan terutama itu ada banyak sekali komponennya, teman-teman, ada banyak sekali bagiannya ya. Insya Allah di video selanjutnya akan kita jelaskan terkait dengan hal tersebut. Jadi nggak cuma sekedar makannya sudah dijaga, kemudian merasa itu sudah bagus, itu sudah selesai gitu ya. Belum selesai, masih banyak lagi komponennya dan mungkin banyak hal yang dilupakan juga di situ gitu ya. Nah, artinya kita balik lagi ke hubungan antara otak dan juga otot yang ada di perut kita ini. Ketika Anda self talk atau berbicara dalam hati, memikirkan masalah yang Anda merasa tidak memikirkannya gitu ya, secara sadar nggak memikirkannya, tapi dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda memikirkan hal tersebut. Meskipun otot tangan Anda, otot tubuh Anda yang terlihat ini tidak terlalu terasa gitu ya, bahwa itu ada sebuah masalah, tapi otot di perut ini akan jadi tegang. Maka ketika dia tegang, maka dia akan kayak nendang gitu ya, nendang ke atas, nendang asam lambung kita untuk bisa naik ke atas, sehingga akhirnya mengenai dinding lambung, tukak lambung kita kena, atau bahkan hingga naik ke kerongkongan hingga menyebabkan GERD maupun gejala-gejala yang lainnya, kerongkongan panas, tenggorokan lengket, asam sekali di mulut, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya. Jadi jangan salah teman-teman, kalau sudah merasa semuanya baik, sebenarnya belum baik-baik semuanya. Karena ada 3 faktor ya, pola hidup, pola makan, pola pikir. Nah, mana ini yang sangat dominan, yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari teman-teman? Mana hal ini yang ketika teman-teman salah, dalam tanda kutip nih, melakukannya,
Kemudian muncul gejala-gejala yang dirasakan oleh teman-teman seperti biasanya tadi. Kalau gejalanya GERD, ternyata gejala itu muncul 1 atau 2 jam setelah teman-teman ada masalah, tapi nggak memikirkan, nggak membicarakan masalah tersebut, tapi membatinnya. Ya, kemudian karena berat, karena tahu tegang otot-otot tubuhnya, maka asam lambung naik dan teman-teman mengalami gejala yang biasanya dirasakan, terutama untuk masalah GERD-nya gitu ya. Nah, di video kita yang selanjutnya nanti akan kita share lagi ke Anda semuanya terkait bagaimana mengatasi hal tersebut, bagaimana mengelola hal tersebut agar pikiran kita bisa lebih rileks dan otot-otot di sekitar perut kita, ya, terutama dinding lambung dan juga otot esofagus kita ini bisa baik juga, bisa rileks juga. Akhirnya bisa meminimalisir atau menetralisir agar asam lambung itu tidak naik, ya. Itu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.